Siapa di sini yang suka malu minta tolong karena nggak enakan? Atau malah kebalikannya, suka minta tolong tapi nggak tahu malu? Tapi pernah nggak lo berpikir untuk menempatkan diri lo pada perspektif orang lain? Jadi ya udah explore aja apa yang lo pengen, karena kita masih muda men. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Usashiburi desu ne. Udah lama nggak jumpa, nggak cerita-cerita, nggak sharing-sharing. Akhirnya pada kesempatan kali ini kita dapat ketemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi tentang beragam hal. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakalan bahas sesuatu yang mungkin relate sama kalian, yaitu tentang perspektif. Tentu satu orang dengan yang lainnya itu memiliki pandangan yang berbeda tentang sesuatu. Gue malu kadang juga beda dalam menanggapi sesuatu. Sama halnya kayak lu sama gue menanggapi sesuatu yang lagi booming sekarang, misalnya tentang pandemi dan sebagainya. Gue menanggapi dengan perspektif gue, lu juga menanggapi dengan perspektif lu sendiri kayak gitu. Tapi pernah nggak lu berpikir untuk menempatkan diri lu pada perspektif orang lain? Nah, tentunya experience-nya beda-beda kan. Di sini gue bakalan sharing-sharing gimana sih rasanya berada di perspektif lain. Nah, di sini perspektif yang gue maksud adalah bukan cuman hanya cara berpandang, tapi juga memposisikan diri di tempat orang lain. Seperti kita nyobain gimana sih rasanya membuat sesuatu. Lu bisa nyobain kayak gitu. Coba lu posisikan diri lu bikin video kayak ini, ngedit kayak gini, dan jadi diposting ke Instagram, di YouTube, dan sebagainya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah nggak sih berpikir untuk mencobain walaupun sekali aja? Di campaign sebelumnya gue juga udah bahas tentang hate comment, kemudian how to appreciate ourselves, kemudian how to appreciate others kayak gitu. Nah, di sini mungkin lu bisa coba gimana rasanya untuk mencoba menjadi seseorang yang lain. Kayak mencoba apa yang dilakukan orang lain, seperti the way of their thinking, the way how they produce something like that. Kalian mungkin bisa coba, karena span itu bisa ngasih kita experiencing baru. Terutama gue suka banget yang namanya explore. Jadi gue belajar banyak hal, ya walaupun gue gak jago-jago banget, cuman gue suka aja explore kayak gitu. Karena kita masih muda men, kita masih punya banyak waktu untuk belajar banyak hal. Gak cuman belajar di kampus, gak cuman belajar di komunitas, gak cuman belajar di tempat kerja, tapi kita juga bisa explore banyak hal, terutama yang kita minati kayak gitu. Karena menurut gue waktu muda adalah waktu terbaik untuk mengeksplor diri. Ya udah, kalau kalian mau melakukan sesuatu yang kalian suka, ya udah jalanin kayak gitu loh. Nggak usah mikirin orang mau ngomong apa, karena mereka juga punya sudut pandang yang berbeda sama kita kayak gitu. Jadi ya udah explore aja apa yang lo pengen. Misalnya lo pengen ngembangin dan pengen merasakan gimana sih rasanya jadi dancer, ya udah. Banyak kok di TikTok lo bisa dance. Sekarang TikTok tuh udah lagi naiknya gitu, kayak kita belajar banyak hal. Kalau kalian senang nyanyi, kalian bisa lakukan. Kalian mau gambar, kalian suka di situ, ya udah lakukan. Kalian suka olahraga, ya udah lakukan. Kalian suka apalagi hal yang kalian suka itu, ya udah kalian lakukan aja. Mumpung masih muda men, kapan lagi? Tapi ada beberapa teman gue kayak, gue udah nyobain banyak hal, tapi gue bingung mau seriusin yang mana kayak gitu. Banyak banget temen gue yang kayak ngomong ke gue tuh kayak gitu. Dan akhirnya apa? Dia tuh bingung mau nerusin yang mana, mau seriusin yang mana. Ya same as me guys. Karena gue juga mikir kayak, aduh, gue tuh harus ngisiin yang mana ya, karena gue ngerasa di semua hal itu kayak gue bisa kayak gitu. Cuman ya walaupun gak master amat, cuman gue bisa kayak gitu kan. Tapi belakangan gue mikir kayak, apain ya gue pikirin, ya udah kalau gue suka ya udah gue lakuin kayak gitu. Ketika gue udah ngerasa bisa, at least gue tahu gimana rasanya berada atau ngelakuin hal itu kayak gitu. Misalnya kayak ngedesain, gue ada pengalaman kayak ngelihat temen gue desain kayak, wah susah banget ya kayak gitu loh. Jadi gue kalau mau minta tolong buat didesainin tuh kayak malu kayak gitu loh. Sama kayak bikin video dulu tuh gue suka banget ngeliatin video-video temen gue kayak gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu gue akhirnya coba gitu kan. Gue akhirnya coba dan ternyata gue seneng kayak gitu lah. Nah jadi kita bisa mendeskripsikan rasanya. Oh gini ya rasanya jadi desainer. Oh gini ya rasanya jadi video editor. Oh gini ya rasanya jadi talent. Jadi ya udah the way it be aja kayak gitu. Karena gue ngerasa kayak kebanyakan makin di sini tuh kayak kita tuh kebanyakan mikir. Kayak
di overthinking itu kayak kompleks aja gitu, sedangkan action kita ya di situ aja kayak gitu. Makanya aku bilang kayak makin kesini kayaknya kita harus lebih banyak explore daripada harus mikirin hal yang mengganggu di pikiran kita. Makanya ya udah, kalau lu mau melakukan hal itu, as long as it's good for you, it's make you fun, just do it kayak gitu. Kenapa harus nungguin orang? Kenapa harus insecure? Lu insecure dikatain ini itu, ngapain? Itu kan hidup kita, bukan hidup orang lain kayak gitu. Ya balik lagi ke perspektif kayak gitu. Ketika mereka tahu rasanya gimana susahnya bikin video, gimana susahnya harus belajar dance, gimana susahnya harus melakukan sesuatu, dia bakalan ngerti juga kenapa mereka kayak hate something like that. Ya karena mereka nggak tahu aja, karena mereka nggak ngerasain gimana prosesnya. That's the key, the process and the experience. Jadi gue kayak suggest aja sama lo, terutama yang lagi kuliah, yang masih sekolah, ya udah explore sebanyak-banyaknya, karena nggak tahu the next day, lu nggak tahu lu bakalan berada di mana. Ya udah explore aja, at least lu punya experience, lu tahu rasanya. Jadi lu nggak gampang ngejudge orang, men. Lu nggak gampang bilangin gitu doang gue aja bisa kayak gitu. Jadi lu nggak gampang kayak gitu. Jadi kita lebih mengapresiasi karya orang atau apa yang dilakukan orang lain kayak gitu loh. Jadi nggak gampang bilangin, nggak gampang ngejulitin di belakang, nggak gampang share hate comment something like that. Karena ya seperti yang udah gue bilang di campaign sebelumnya itu, ya hate comment is not good. Jadi jangan hate comment, jangan gampang ngejudge orang ya. Rasain dulu gimana rasanya, gimana susahnya bikin ini itu, lu harus ngerasain. Tapi one thing di sini gue mau sama-sama mengingatkan sih sebenarnya. Ketika lu ngerasa udah cukup, takutnya nanti lu ngerasa sombong. Why? Karena lu ngerasa bisa di dalam sebanyak hal kayak gitu. Ya balik lagi ke perspektif kayak gitu loh. Lu harus bisa menempati diri lu di mana kayak gitu loh. Lu harus bisa bersikap, at least ketika lo udah tahu rasanya kayak gitu, ya just appreciate that kayak gitu. Just appreciate what people did. Jadi ya jangan gampangin juga ketika lo udah bisa semuanya. Ya nggak gitu juga bos kayak gitu loh. Jadi balik lagi, kita sebagai makhluk sosial yang harusnya saling membantu. Ketika teman kita nggak bisa, kita bantuin. Ketika kita nggak bisa, kita bantuin. Gua kan anaknya nggak enakan gitu kan, akhirnya gue belajar banyak hal kayak gitu sampai gue bisa. Nah ketika gue ngerasa udah bisa dan kayak nggak enak buat minta tolong sama teman-teman kayak gitu, akhirnya ada hal yang kurang, ada hal yang miss, kayak sosialisasi, interaksi itu lebih kurang kayak gitu, karena gue ngerasa kayak oh ya udah nanti gue kerjain sendiri lah, jadi gue minta tolong. Nah di situ guys, balik lagi di sini, kita makhluk sosial, kita harus berinteraksi, bersosialisasi sama sesama. Jadi ketika lu ngerasa ya walaupun lu bisa, lu jago, at least lu kayak ya menjaga sosialisasi kalian, menjaga interaksi kalian dengan sesama kayak gitu. Jangan sampai lose. Ya itu bakalan berdampak juga sama development dan juga mental health kalian, dan itu lebih kompleks sih sebenarnya. Jadi gue nggak bakalan bahas di sini. Jadi intinya adalah ketika lu udah bisa menempatkan diri lu dan merasakan perspektif orang lain, ya what should you do is appreciate that. Jangan lupa untuk mengapresiasi orang lain kayak gitu. Ketika lu minta tolong ya udah berterima kasih, appreciate that. Dan ketika lu ngerasa kayak gue butuh minta tolong, ya udah minta tolong kayak gitu loh. Dan ketika teman lu lagi kesusahan minta tolong, ya bantuin kayak gitu loh. Karena kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Kemudian buat lo yang lagi masa untuk mengeksplor diri, keep going, karena lu nggak tahu lu bakalan di mana nantinya. Tetap aja untuk mengeksplor diri lo as much as you can kayak gitu, karena lu nggak tahu ketika lu udah tahu lu di mana, be master of that. Jadi master di sana, dan itu bakalan ngebawa lu jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Lebih baik, lebih bagus, dan lu bakal ngerasain sendiri deh kayak gitu. Karena it is about process. So guys, ketika lu ngerasa mau mulai, ya udah, just do it guys, just do it. Mungkin cukup sekian dari video ini. Gue nggak tahu ini videonya bakalan pendek atau panjang, karena udah lama nggak syuting, dan ini gue nggak terlalu script banget. Lu bisa lihat di sana, kalau bisa lihat itu nggak script banget, gue cuma tulis poinnya aja. Semoga bermanfaat dan lu bisa tetap untuk berkembang dan juga bisa menempatkan diri, dan yang terpenting adalah bisa berterima kasih kepada diri lu, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan tentunya. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada yang menciptakan kita.
Well, thank you very much for watching. I'll see you again. I don't know, but I hope we can meet as soon as possible. Oh ya, gue bakalan ada beberapa video ke depan yang tentunya gue harap gue bisa nonton juga di situ, karena bakalan jadi hal yang menarik juga sampai akhir tahun, I guess. Itu bakalan itu bakalan fun banget sih, special for me. Thank you God, thank you me, thank you everyone, and mata nih.